Selamat ya, jika kamu sudah sampai pada tahap ini. Nah, untuk memahami maksud dari statement lead yourself itu adalah seperti apa? Begini. Coba jawab pertanyaan berikut. Maukah kamu mengikuti dirimu sendiri? Alias tertarikkah kamu mengikuti dirimu sendiri? Coba jawab. Jika jawabanmu adalah tidak, maka mulailah menjadi pemimpin terhadap dirimu sekarang. Bagaimana caranya? Yang pertama, lakukan hal-hal yang kamu tahu harus kamu lakukan walaupun tidak ingin kamu lakukan karena tidak enak. Contohnya, bangun pagi, olahraga, makan yang sehat, tidur yang baik, baca buku, nonton video pembelajaran, ikut Zoom, connecting, presentasi, follow up, memberikan sharing, memberi training, role play, peduli pada orang lain, dan lain-lain. Semuanya tidak ada yang enak. Lebih enak mager, makan junk food, nonton film, scrolling sosmed. Betul tidak? Jadi kenapa harus melakukan hal-hal yang tidak enak ini? Karena bisnis ini tidak mudah, ya, alias butuh skill. Dan itu dimulai dari belajar dan melatih hal-hal yang harus dilatih. Kayak tukang pangkas deh. Coba kamu lihat, nampaknya gampang, cuma begini-begini doang, betul tidak? Tapi coba kalau kamu gunting rambut pasanganmu, kira-kira dia mau nggak? Pasti enggak. Kalaupun nekat, hasilnya apa? Rusak, orang kecewa, kan begitu. Jadi, kalau kamu merasa, kok susah ya jalanin bisnis ini gitu, maka artinya kamu normal. Apalagi ini adalah bidang yang baru bagi kamu. Ini bukan tandanya kamu bodoh ataupun tidak cocok dengan bisnis ini. Ini tandanya adalah skill kamu masih kurang. Artinya kamu harus upgrade lagi dengan belajar. Oke? Semua yang kelihatannya mudah awalnya pasti sulit. Dulu waktu masih kecil, jalan kaki juga sering jatuh. Betul tidak? Hari ini di bisnis ini yang nampaknya mungkin gampang, seperti menyapa orang pun tidak segampang kamu kira. DM orang, halo kak, apa kabar? Yang kenal aja belum tentu balas. Betul tidak? Apalagi nggak kenal. Semua ada ilmunya, ada teknik komunikasinya, dan kamu bisa evaluasi, konsultasi di grup personal coaching. Ya, jadi nggak gampang, nggak mudah, tapi worth it untuk dilakukan. Oke? Kemudian yang kedua, yaitu lakukan hal-hal yang kecil. Karena memimpin diri sendiri tidak berarti kamu harus membuat perubahan besar dan dramatis dalam semalam. Bukan, melainkan membuat perbaikan kecil dan konsisten setiap hari. Kenapa hal yang kecil? Karena bisnis ini tidak bisa instan. Pertanyaan adalah, kamu cuma sekedar mau dapat air atau sumur? Kamu sekedar mau dapat buah atau pohon? Nah, kalau kamu maunya dapat bukan sekedar cuan, tapi tambahan sumber cuan alias aset atau jaringan, maka fix semua ini butuh waktu untuk dibangun dan harus sabar melakukan hal-hal kecil yang tadi nampaknya tidak enak dilakukan. Faktanya, mayoritas orang yang sukses di dunia marketing butuh 2-5 tahun untuk stabil dan benar-benar menghasilkan. Bisnis ini bukan untuk mereka yang mau uang tambahan dengan cepat, tapi untuk mereka yang mau sumber penghasilan jangka panjang yang benar-benar bisa memberi mereka pensiun dengan bebas finansial. Kamu pilih yang mana? Oke? Nah, sebenarnya bukan nggak bisa juga sih dapat duit cepat. Ya bisa, tapi tetap tidak instan. Kalaupun kamu dalam kondisi butuh uang, maka kamu kudu ngebut, silahkan. Tapi belajar dan actionnya harus all out. Jangan lihat bonus orang ngiler, pas diajak kerja banyak alasan. Ya, yang bikin gagal itu adalah berhenti. Karena apa? Mental instan. Baru 6 bulan hasil kecil langsung bilang kayaknya bukan untuk gue nih, gak cocok nih. Padahal 6 bulan aja ibarat bayi baru tengkurap. Masa kamu paksa untuk lari maraton, bener gak? Jadi keberhasilan besar pasti didapat dari hasil konsistensi kecil yang diulang setiap hari. Sabar, nikmati proses pembelajarannya. Kemudian nanam dan ngerawat, ya. Jadi ingat, hasil itu tidak selalu melulu berupa uang. Dari awalnya minder, akhirnya jadi percaya diri. Dari gagap, akhirnya jadi punya public speaking yang mantap. Itu semua di atas duit nilainya. Betul? Dan percayalah, once kamu mengalami perubahan kecil, ya, orang-orang yang meragukan kamu selama ini akan mulai percaya bahkan mengikuti kamu. Oke? Dan sekali lagi, kenapa kamu harus bisa memimpin dirimu? Karena nyawanya adalah di kamu. Bisnis ini adalah kamu. Sebelum mereka beli produkmu, ingat mereka beli kamu dulu. Produk boleh sama, harga boleh sama, tapi yang membedakan adalah siapa yang jual. Paham? Orang bukan beli madunya, sebenarnya orang beli siapa yang jual madunya. Orang bukan join di HDI-nya, tapi orang join dengan siapa yang ngajak.
Itulah kenapa produk utama di bisnis ini adalah kamu. Semakin kamu terlihat ahli, menguasai, capable, kompeten, pantas diikuti, maka kamu akan dicari. Jadi bukan kamu yang kejar-kejar prospek, tapi prospek yang kejar-kejar kamu. Oke? Sebaliknya, kalau karakter kamu minus, attitude-mu nyebelin, gak bisa dipercaya, langganan pun akan minggat. Jadi walaupun kamu punya obat dewa sekalipun, percuma, mereka akan cari dan beli dari orang lain. Dan kamu tidak boleh kecewa dalam hal itu. Itu adalah konsekuensinya. Jadi catat, orang tak akan membeli produkmu sebelum mereka membeli dirimu. Makanya jadilah better version of you. Sekali lagi, tidak ada rumus lain selain kamu harus mau memimpin dirimu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi selain sibuk mempelajari produk ataupun mempelajari cara menjual produk, jangan lupa juga untuk sibuk mengevaluasi diri dan mengupgrade dirimu dengan leadermu di grup personal coaching. Sepakat?